Saya Riana Rataningrum, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo dengan NIM 157222033. Kali ini saya akan melakukan konseling pra pemasangan AKDR atau AYUD. Terima kasih. Iya, silakan masuk. Iya, silakan duduk Ibu. Iya, siap Bu. Iya. Sebentar saya tutup pintunya dulu ya. Iya. Dengan Ibu siapa? Dengan Afni Ibu. Afni, saya Bidan Riana ya. Oh, iya. Gimana Ibu? Apa namanya? Mau ada perlu apa di sini? Ini Bu, saya kan baru selesai nifas, ini dapat haid kemarin Oke. mulainya. Terus saya mau pasang KB nih Bu. Oh, pasang KB. Oke. Saya catat identitasnya Ibu dulu ya. Iya. Namanya siapa Ibu? Afni Ibu. Afni. Haid terakhirnya ingat kapan? Mulai kemarin. Kemarin Iya, tanggal ini 24. hari kedua. Oke, tanggal 24 berarti ya? Iya. 24 bulan 7. Kemudian anaknya ada berapa Ibu? Satu Bu. Satu. Belum pernah keguguran? Enggak pernah. Kapan terakhir melahirkan? Baru 3 bulan yang lalu Bu. Oh, 3 bulan yang lalu. Belum pernah ini ya, pakai KB ya? Belum pernah. Oke. Belum pernah. Ada pernah apa namanya, riwayat hamil anggur? Enggak. Nggak ada. Habis itu nyeri haid hebat? Enggak. Nggak ada. Habis itu pernah anemia nggak Bu? HB-nya rendah? Kan kemarin pas waktu melahirkan dicek ya? Iya. Nah itu HB-nya ada pernah apa namanya, rendah nggak? Normal aja sih Bu. Oke. Pernah ada infeksi panggul atau infeksi atau penyakit menular seksual? Enggak ada Bu. Nggak Alhamdulillah ada. sehat. Oke. Pernah riwayat operasi nggak di perut bagian bawahnya? Enggak ada. Kemarin Enggak ya? lahiran normal Bu. Oke. Habis itu jadi ini rencananya mau pakai KB apa? Ini Bu, saya rencananya mau pakai spiral. Oh, spiral. Oke. Terima kasih sudah ininya ya. Datanya saya simpan dulu. Saya tulis dulu. Jadinya mau spiral. Spiral berarti AYUD ya? Iya. Heeh. Nah, jadi kalau misalnya AYUD itu kan Bu ada dua macam nih. Ada yang pakai hormon, ada yang nggak pakai hormon. Nah, kalau yang nggak pakai hormon itu Koper-T. Koper-T itu biasanya dari pemerintah gratis Bu ya. Nah, kalau misalnya yang pakai hormon itu ada Novate. Nah, Novate itu dia ada hormon progesteronnya Ibu. Nah, jadi nanti apa namanya, udah pernah tahu belum tentang AYUD? Masih belum tahu banyak sih Bu. Belum tahu banyak ya? Oke. Nah, jadi kan nanti bentuknya seperti ini Bu ya. Iya. T kayak gini, T. Nanti dimasukkan ke dalam rahim, pakai alat, nanti ditaruhnya di sini nih, di rahimnya Ibu. Ya. Jadi dimasukkan lewat pakai alat, masukkan ke lewat jalan lahir ya. Nah, biasanya cara kerjanya dia tuh nanti kan dia bentuknya T gitu ya di sini. Nah, jadi nanti kalau misalnya spermanya mau masuk itu kehalang, sel spermanya mau masuk ke tuba untuk pembuahan, dia dihalangin oleh si AYUD-nya ini atau spiralnya tadi. Jadi makanya nggak bisa hamil gitu ya. Kalau misalnya apa namanya, AYUD ini kan ada efek sampingnya juga. Sudah tahu belum Ibu? Belum tahu Bu. Ya, nih di sini ada efek sampingnya ya. Iya. Nah, yang pertama yaitu biasanya perdarahannya makin banyak. Ya, biasanya darahnya itu banyak. Habis itu haid perdarahannya itu nggak teratur, bisa juga ya, bisa nggak teratur. Habis itu pada saat haid nanti bisa kram. Kemudian sakitnya itu biasanya sih karena si AYUD-nya ini, jadinya makanya kram waktu pada saat haid ya. Habis itu aminor atau perdarahan menstruasi yang bercak ringan. Jadi belum waktunya haid, kadang ada bercak-bercak gitu ya. Habis itu nanti kalau misalnya efek sampingnya itu berkelanjutan, nggak berhenti, misalnya darahnya banyak banget, kayaknya sampai lemes kayak gitu, sampai misalnya beberapa kali banyak banget gak balut, atau misalnya fleknya terus menerus, nah nanti Ibu langsung kesini aja. Oh gitu ya, nanti kita konsultasikan lagi ya, langsung boleh kesini, boleh ke Vaskes yang lain, Vaskes kesehatan yang lain. Nah terus kalau misalnya
kadang-kadang tuh kalau misalnya pakai IUD gini pasti ada masalah-masalah ya. Iya. Apa ya namanya, maksudnya kadang ada sesuatu yang terjadi, misalnya benang hilang, habis itu sedikit meningkat resiko infeksi pelvis atau infeksi radang panggul ya. Itu biasanya 20 hari setelah dimasukkan ya. Kadang ada tuh masalah seperti itu. Terus habis itu perforasi terus ya, itu tapi jarang sih, nggak sering. Terus bisa juga lepas sendiri, ya bisa juga lepas sendiri, atau kehamilan anggur ya, atau misalnya misalnya ada angka kegagalan, nanti jadinya keguguran spontan karena si IUD-nya tadi. Kan yang namanya kita KB nggak 100%, tetap ada sekian persen untuk kegagalannya gitu ya. Habis itu kadang karena kalau pakai IUD ini kan masih ada benangnya ya, yang menjuntai. Nah itu kadang juga pasangannya ibu bapak itu bisa mengeluh sama si IUD-nya itu, mungkin mengeluh nggak nyaman atau kayak gimana gitu ya. Nah jadi kira-kira ada yang ini nggak? Ada yang ditanyakan lagi? Jangka waktunya berapa lama Bu? Kalau misalnya koper T itu bisa 10 tahun, tapi kalau Nova T itu 5 tahun. Ya. Nanti kontrol ulangi untuk pertama nanti 1 minggu dulu ya. Jadi kalau karena ibu sekarang haid hari kedua, jadi sebenarnya kita bisa pasang ya. Nanti kita pasang, terus nanti kontrolnya itu 1 minggu lagi. 1 minggu lagi gitu ya. Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup Bu? Sudah cukup ya. Oke. Jadi gimana tadi? Tahu kan maksudnya apa aja yang harus ibu perhatikan kalau efek sampingnya tadi kalau misalnya harus ke Vaskes? Iya, kalau misalnya bercaknya terlalu lama, perdarahannya berlebihan, atau nyeri perutnya nggak berhenti-berhenti, nanti langsung aja diperiksakan ya Bu ya. Oke, betul sekali. Ini saya catat di sini, saya minta tanda tangannya Bu ya. Oh iya, silakan. Oke, terima kasih. Nanti kita pasang ke sana ya. iya. Boleh Ibu duluan? Setelah melakukan edukasi, kita catat hasil konseling kita meliputi tanggal, jam, kemudian hasil konseling dan tanda tangan. Terima kasih.